Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Fadila Akib, NIM P0512210074 dari Prodi D3 Keperawatan kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem rangka skeletal manusia. Sistem rangka atau skeleta. Secara umum, sistem muskuloskeletal sering digabungkan dengan sistem muskuloskeletal yang merupakan penunjangan bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka. Osteo sering disingkat dengan os, seperti os dan nama tulangnya, seperti os moreus, tulang rangka tubuh. Rangka skeletal adalah jaringan ikat yang keras dan kaku. Jaringan penyongkong banyak mengandung mineral, zat perekat, dan kapur. Bagian tubuh yang terdiri dari tulang sendi dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat untuk menempel otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Jadi peran otot dan tulang sangat pertahankan tubuh untuk berdiri. Lapisan terluar kulit atau kulit tulang atau periosteum, ini bagian periosteum itu bagian luar tulang bersifat padat, dan bagian dalam tulang disebut sumsum tulang. Sumsum kuning bertugas menyimpan lemak, sumsum merah berfungsi untuk memproduksi sel darah merah. Nah, di sini ada 3 pembagian wilayah di tulang, yaitu proxy epinesis, diaphysis, dista epinesis. Nah, di sini ada beberapa macam, seperti osteoblast, pembentukan tulang, menghasilkan jaringan osteoblast dan mengkreasi fosfase dalam penghadapan kalsium dan fosfat ke dalam matriks tulang. Ada osteos, sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Adapun osteoklast, penghancuran tulang, sel-sel yang dapat mengharbosis mineral dan matriks tulang. Sel-sel ini menghasilkan enzim proteolitik yang memecahkan matriks menjadi mineral tulang. Tulang kalsium fosfat terlepas ke dalam darah atau masuk ke dalam darah. Ini ada gambarnya. Ini osteoblast, ini osteosit, dan ini osteoklast. Nah, adapun ada komposisi tulang. Komposisi tulang itu terdiri dari mineral dan jaringan organik atau kolagen dan proteoglikan, dan kalsium dan fosfat. Nah, faktor pertumbuhan tulang terdiri dari faktor-faktor pertumbuhan tulang adalah dari herediter, nutrisi, faktor endokrin, faktor pensarafan, faktor mekanis, dan penyakit-penyakitnya. Di nutrisi juga bergantung untuk pertumbuhan tulang, seperti pertama kalsium dari susu dan lain-lainnya. Ini jenis-jenis tulang. Ada ossa longa, itu tulang panjang, bentuknya seperti ini. Tulang yang ukuran panjang terbesar, contohnya os humerus, os atau tulang. Jadi os itu tulang. Jadi os humerus adalah tulang humerus. Ossa brevia, tulang pendek.
Tulang yang ketiga ukuran kira-kira sama besar, contohnya osa carpi, osa pelana, tulang gepeng atau pipi. Tulang yang ukuran tebalnya terbesar, contohnya os parietale. Nah, ada osa irregular, tulang tak beraturan, contohnya os sphenoidale. Dan ada osa pneumatica, tulang berongga udara, contohnya os maxilla. Nah, ini adalah bagian-bagian tulang. Total tulang di tubuh kita ada 206 tulang. Nah, kita yang harus kalian ingat dua komponen pembagian tulang, yaitu axial skeleton yang berjumlah 80 tulang dan appendicular skeleton yang berjumlah 126 tulang, yang kalau kita jumlahkan totalnya adalah 206 tulang. Dan bagaimana pembagian tulang yang termasuk dari tulang axial skeleton? Nah, bagian tulang axial itu adalah bagian dari tengkorak, dari kepala, tengkorak, terus ke leher, dada, sampai tulang ekor. Itu bagian aksial. Seperti ini contohnya. Nah, sedangkan appendicular adalah bagian anggota gerak, yaitu lengan, dari lengan, ini, lengan, tangan telapak, tulang paha, tulang betis, dan tulang kaki. Intinya, bagian appendicular adalah bagian anggota yang bisa bergerak atau yang bergerak. Nah, ini salah tulang axial skeleton. Ini dari tengkorak, dari kepala tengkorak. Nah, kita bahas dari atas dulu, yaitu bagian kranium. Kita lihat dari atas dulu yang disebut 8 cranial bones atau 8 cranial tulang, tulang cranial 8, yaitu ada ethmoid, sphenoid, frontal, ada 2 tulang parietal, 2 tulang temporal, dan occipital. Nah, terus masih di tengkorak itu ada bagian face bones atau bagian wajah, tulang di wajah. Jumlah tulang di wajah ada 14 tulang, yaitu ada 1 tulang mandible, 2 tulang maxillam dari sebelah kiri dan sebelah kanan, ada inferior nasal cocca, ada 2, yaitu dari sebelah kiri dan juga sebelah kanan, dan ada lacrimal juga 2, nasal ada 2, ada tulang palatine ada 2 juga, ada zygomatic ada 2, dan femur ada 1. Jika dijumlahkan, tulang yang berada di wajah ada 14 tulang. Dan selanjutnya, nah, di tengkorak juga ada bagian telinga. Tulang telinga berada di bagian dalam telinga dan terletak di tengah. Walaupun kecil, tapi tetap dianggap tulang. Yaitu ada malleus, ini, incus, dan stapes. Nah, 3 tulang inilah yang berada di dalam telinga. Walaupun kecil, tetap termasuk tulang. Dan selanjutnya, masih di aksial, itu di leher. Nah, tulang leher memiliki 2 tulang, yaitu hyoid bone dan larynx, yang dimana kita tulang ini juga membantu proses kita makan dan bernapas. Nah, setelah dari leher kita ke bagian dada. Nah, di bagian dada ada 2 bagian, yaitu sternum dan ribis. Nah, sternum ini yaitu bagian dada, di sini ada bagian sternum yaitu di bagian tengah dada, yaitu ada tulang hyoid process. Nah, itu yang bagian warna hijau, biru, ungu ini bagian sternum. Nah, dan ribes atau tulang rusuk
yang di manusia terdiri dari 12 tulang rusuk. Nah, selanjutnya adalah vertebra atau tulang punggung. Tulang belakang ini sangat penting dikarenakan di sini banyak persarapan. Tulang belakang dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu cervical, ada 7 tulang, ada thoracic, ada 12 tulang, lumbar, ada 5 tulang, sacrum, ada 5 tulang, ada fosses, dan chest, ada ada 4 tulang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tulang bagian appendicular skeleton. Nah, appendicular yaitu salah satunya ada shoulder girdle atau bagian bahu. Di bagian bahu. Nah, bagian bahu ini yaitu tulang scapula atau yang bagian paling besar di bahu yang bisa kita pegang di sini. Dan juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu posterior bagian atas dan anterior bagian bawah. Selanjutnya, nah ada tulang appendicular skeleton. Ada bagian upper clip. Nah, di sini ada beberapa termasuk ke tulangnya, yaitu humerus, radius, ulna, carapace, ada 8 tulang, ada metacarpals, ada phalanges, 14 tulang, yaitu bagian lengan. Ini kiri dan kanan itu jumlahnya sama dan namanya juga sama. Nah, selanjutnya ada palpik girdle. Nah, di sini ada beberapa termasuk tulang appendicular, yaitu sacrum, ilium, pubis, ischias, dan pubic ischias. Nah, ini bagian atas dan ini bagian bawah. Masih termasuk public pedal. Dan ini yang terakhir adalah bagian bawah atau kaki kita. Ini di bagian kaki yaitu ada femur atau tulang paha atau patella. Ini tulang yang berada di lutut kita. Dan ada fibula, ada tibia betis depan dan fibula betis belakang. Ada thoracics, ada 7 tulang. Ada metatarsals, ada 5 tulang. Ada phalanges, ada 14 tulang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fisiologi sistem rangka. Fungsi tulang secara umum. Fungsi formasi kerangka penutup bentuk dan ukuran tubuh. Dan formasi sendi pergerak. Ketiga ada pelekat otot. Nah, keempat ada pengungkit. Kelima ada penyokong berat badan. Keenam ada proteksi yang untuk membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak seperti otak, jantung, dan paru. Seperti tulang rusuk menjaga paru kita atau jantung kita, dan kerangka otak menjaga otak kita. Nah, ada juga fungsinya untuk hemipoiesis atau pembentukan sel darah merah yang berada di sumsum warna merah. Nah, ada juga bagian fungsi imunologis. Sumsum tulang membentuk limfosit B dan makrofag. Dan ada menyimpan mineral, kalsium dan fosfat, dan lipid yellow dan marron. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.